anime apa aja yang udah pernah dikerjain? Banyak sih. Yang juga paling terkenal lah. Revenger. Avenger coy. Waktu itu orang tua nggak terlalu dukung, terutama ya maksudnya pengenku itu pengen belajar anime buat apa sih, ngapain dan sebagainya. Nah, rata-rata ya orang tua itu nggak yakin sama Kedepannya. iya anaknya sendiri dan nggak kenal anaknya gitu, jadinya dianggap remeh maksudnya. Gue itu takut-takutin maksudnya tuh susah di Jepang gini, orang-orangnya gini gitu dan sebagainya. Kamu nggak bisa dan sebagainya. Ingin membuktiin bahwa pilihanku itu ya baik-baik aja gitu, nggak harus sama dengan yang dipinginin orang tua gitu. Jadinya berangkat aja. Mereka itu sampai itu ngasih kayak ntar kalau apa-apa gue nggak mau bantu. Ngerjainnya itu lambat, mikir lama. Sekarang udah langsung tak langsung bisa sekali lihat, oh gini langsung beres gitu. Oh gini, dulu masih mikir lama, ini apa ya? Ini disuruh ngapain ya gitu, masih bilang. Beberapa orang kumpul nonton bareng-bareng terus, oh ini kayaknya kurang nih, wajahnya nih kurang deh revisi. Untuk orang yang cuma nonton animasi lahir, anime sebelum jadi tuh menarik banget. Jelek, kayaknya jelek. Bukan jeleknya, tapi menarik, banyak kekurangannya. Ya, ada banyak kesalahan dan sebagainya. Tapi itu menarik malah. Di mana lagi nonton anime dibayar nanti ya? Iya. Di mana lagi? Kalau suka hal yang dikerjain itu, susah senangnya itu tetap suka. Nggak cuma sukanya doang, hal yang nggak disukain juga rasa nikmat juga di jalan. Kalau misalkan awal-awal sombong gak selesai, itu biasanya kalau misalkan gaji animator kayak misalkan di kualifikasi itu dapetnya berapa? Itu. Oh karena bikin gitu? Karena ikut ngerjain, ya dikasih tiket. Setiap yang ngerjain dikasih tiket nonton. Oh, itu rasanya beda sendiri kalau nonton bioskop gitu ya. Ini kerjaan gue nih gitu. Iya. Sambil itu ngecek kerjaan. Bener belum ya gitu. Bagus nggak gitu. Sambil gitu. Saya kaget aja tuh dulu pernah ya nama situ. Ini kok namanya nama orang Indonesia, Aswin Nur Cahaya. Jelas banget kan nggak ada teman-temannya kanji ya. Kok ini? Iya, karena itu juga sebenarnya boleh milih. Kamu maksudnya boleh pengen nama samaran misal atau nama ini apa asli Romaji atau kanji ditulis katakana kan bisa katakana aja. Cuma kalau katakana orang nggak tahu, maksudnya keluarga juga nggak tahu namamu mana gitu. Makanya ditulis Romaji, kelihatan beda sendiri. Itu permintaanku, saya pengennya ditulis gitu. Terus situ Senmongaku itu berapa tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi, cuma saya mentokin ntar kelamaan lah. Mahal. Uang pertama, capek di situnya, sama ya umur. Maksudnya terlalu panjang, maksudnya ntar kelamaan di Jepangnya. Pengennya bisa langsung terjun ke lapangan kerja, langsung belajar langsung di situ, karena masuk dunia kerja kan sebenarnya juga belajar juga, nggak benar-benar full kerja. Senmongaku berarti sekitar hampir 150 juta, 150 juta ya? 2 tahun. 2 tahun lebih loh. Berarti per bulan itu nggak pernah sehitung itu sih malah. Karena kalau malah ngitung itu kita itu terlalu takut malah. Mending dijalani sambil dibayar pelan-pelan. Kalau kamu di awal udah mikirin uang susah kamu. Mending aku aja cicil gitu. Itu bayar langsung juga? Enggak dicicil ya. Berapa bulan sekali. Saya nggak kuat bayarnya gitu. Karena itu juga paling mentok berapa? Paling 20. Jadi dicicil. Kalau dibayangin mulai dari sekarang dibayangin harga totalnya berapa? Sekarang kalau kamu nanya kayak lihat uang habis berapa sih? Ya pasti banyak. Kalau dipikir dari situ pasti nggak akan mulai, nggak akan mau, nggak akan ambil langkah itu. Penting nggak dipikirin, dijalani, dikerjain aja. Kayak prinsip apa sih? Karena orang tua kita zaman dulu kalau mikirin uangnya anak sekolah pasti nggak kuat. Iya. Kalau misalnya langsung 6 tahun berapa? Kalau dipikir-pikir sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, jutaan itu pasti nggak kuat ya. Yang penting jalanin. Nggak masuk akal sebenarnya, tapi ternyata bisa aja nyatanya. Makanya nggak perlu dipikir untuk uang. Rezeki kan juga datang pasti kalau kita cari. Hanya
maksudnya kalau saya nggak pernah ngitung-ngitung, wah habis berapa ya di Jepang, nggak pernah ngitung, nggak terlalu penting sih maksudnya gitu. Yang penting udah sekarang udah dijalani beres, tinggal Ilmunya nambah ya. ilmunya ada, ilmu ini yang dipunya ini yang akan menghasilkan uang gitu. Ini kamu ini perhitungan tuh. Mungkin Saya kayak ngabisin uang saya berapa ke Jepang, terus mau berapa lama ya, saya balik modal kebanyakan itu. Ya. kebanyakan rata-rata anak-anak Indo kayak Jual gitu. Indo kayak gitu. Habis berapa harus balik modal dan sebagainya, kayak perhitungan banget lah tipenya. Kalau Jadi saya kayak nggak terlalu- mulai gitu ya? terlalu takut mulai, terlalu pusing sendiri gitu. Aku habis ini harus gini, harus balikin uang kemarin dan Iya, sebagainya. ngutang gitu kalau sampai Aku selalu ngasih tahu beberapa, misal ketemu sama orang Indonesia yang baru datang ke Jepang, kayak ngirim ke keluarga gitu, bagus itu, nggak apa-apa, tapi tentu tahu posisi juga. Kalau emang keadaannya belum memungkinkan, ya jangan susah ya kalau gini susah jangan ya. terlalu juga kasih penjelasan gitu, karena mending kalau gue sih mending tipenya gini, selesain semuanya beres, ntar juga bisa bantu daripada kamu nggak semuanya kamu tolong ya keluarga kamu kirim uang terus kamu kesusahan, gagal, sekolah nggak jalan, itu banyak beberapa sekolah nggak jalan, putus di jalan, semuanya kan demi nggak bisa dikirimi lagi dan Kirimin nggak bisa lagi, sebagainya, kita karir bisa juga lagi. nggak bisa lanjut. Jadi ini kan semuanya hancur, semuanya berantakan. Mending selesain dan bisa bantu terus gitu. Kita jadi itu bisa selamanya bantuin. Kalau cara berpikirku sih gitu. Iya sih, ya nggak salah. Soalnya kalau dipikirin ya orang banyak banget yang kalau ini kalau misalkan uang makan 30 juta Ya, harus habis. balik. Ya, Udah mereka jadi nggak jual jadi. tanah harus balik Iya. cepat gitu. Nggak harus balik cepat gitu. Tapi pasti balik sih sebenarnya. Kalau kerja ke Jepang begitu mah pasti Pasti balik. balik. Cuma karena uang awalnya itu mereka Nggak, pada takut. gue sih nggak usah buru-buru, maksudnya mending kamu semuanya jalan lancar, ntar akan dibantu juga. Kalau nggak malah kamu terlalu maksain bantuin yang di rumah, Ya. tapi kamu berantakan di sini juga nantinya kacau sendiri, semuanya jadi berantakan dua-duanya, nggak ada yang jadi. Nah, asal kasih pengertian. Jelasin aja hati ke hati gitu. Nah, terus lanjut ke ini. Tadi jadi Senmongaku 2 tahun ya. Itu susah Iya. nggak sih Senmongaku di Jepang? Sebenarnya secara gue sih Sama kuliah di Indonesia gampang banget. Kalau gampangan dibanding Jepang, lebih asing di Jepang. serius? Gue malah sebenarnya kalau pengen balik ke saya enggak, gue pengen karena merasa bahwa itu gue karena kerja Ya. itu gak bisa terlalu banyak main sama teman-teman. Iya. Pengen nikmatin sebenarnya, cuma keadaannya nggak memungkinkan. Cuma beberapa kali ya main bareng, nginep bareng, karaokean bareng, Iya, seru itu, seru. seru sebenarnya. Kuliah ya bang sama kayak Cuma karena kerja sama part time sambil kuliah, jadi capeknya merasa capek banget, jadi nggak bisa nikmatin banget gitu loh. Tapi sejujurnya enak banget, Seru ya? seru. Cuma harus manajemen waktunya itu loh, susahnya banget kalau sekolah sambil kerja itu. Iya. Iya. Jepang ya pada jago-jago banget ya. Kayak soalnya dari SMA tuh rata-rata dia part time terus dia. Udah bisa sih di Udah Jepang kan ya. ngatur waktunya itu mereka tuh kayak Udah jago-jago belajar banget. sih. Gue juga belajar waktu juga gara-gara ya Di part sini time. gara-gara di sini. Mungkin karena budaya on time-nya juga sih. Kayak mereka on time jadi kita kayak harus on time gitu kan ya. Ya jadi terbiasa. Terus mengenai Senmongaku 2 tahun, setelah Senmongaku itu gimana? Perjalanan kan Kalau seminggu nggak lulus, langsung nyari kerjaan sebelum freelancer kan enggak ngelamar ke studio gitu. Jadi tipenya kuliah di Jepang ya, bedanya sama Ya. kuliah Indo. Iya. Nyari kerjanya pas di sekolah. Oh pas kuliah berarti? Iya, ada masanya. Ya kalau kan di Indonesia kan tanya ijazahnya, kalau di sini enggak berarti? Enggak, ada masanya. Namanya Susoku Katsudo. Jadinya itu ngelamar kerja, mencari kerjaan gitu. Jadi Iya. kita sambil mencari kerja gitu. Terus kalau Ngelamar gitu, izin nggak apa-apa ngelamar. Saya ada interview
di sini gitu izin sekolah nggak Izin apa. sekolah. Nggak apa emang Terus ntar pas interview gak ditanya itu kayak buktinya sekolah. ada surat-suratnya, ntar minta itu aja bukti surat dan sebagainya. Jadinya pokoknya kamu lulus langsung pada kerja gitu Jadi sistemnya. tenang ya. Mm-mm. Tapi itu pas interview tuh biasanya apa namanya syarat-syaratnya apa? Interview kerjanya Iya. Harus sudah bisa apa? Bisa dokumen, apa, portofolio, gambar-gambar, portofolio. Sebelumnya pas Sembong gak pernah ngerjain itu freelance nggak pernah. Nggak pernah, cuma di sekolah kan ada gambar, tugas-tugas gambar, dan juga ada mata kuliah di akhir-akhir itu. Iya. Ada itu bikin sakuhinshu, jadi ngumpulin karya-karya. Oh, Itu karya kan- pernah dibuat gitu. Ya dikumpulin semua, terus bikin juga ada kasih waktu berapa bulan ya. Pokoknya mata kuliahnya bebas, kamu bikin karya semaumu untuk melamar kerja. Jadinya itu yang Sebaik mungkin gitu. jadinya kita itu bebas saja di kampus apa bikin nyari ide dan sebagainya gitu untuk ngumpulin apa karya ditumpuk-tumpuk biar banyak gitu untuk lamar kerja. Asik tuh. Gitu ya, asik ya. Iya. Itu sebenarnya senang banget Daripada pas skripsi saya mikirin daripada skripsi. Kalau skripsinya diganti dengan apa? Bikin animasi grup gitu. Jadi bareng sama teman bikin grup itu terus bikin animasi selesai udah lulus ya. Gitu gampang. Seru ya. Gampang coy. Jam berapa? Dan malah termasuk, nah gue kan cukup ya dari SD, SMP, SMA, SMK, kuliah paling suka kuliah di sini sih. Sembong Gaku. Paling menikmati banget sekolah. Gurunya asik pertama. Yang apa wakil kelasnya gitu, wakil kelasnya asik. Canda mulu gitu di kelas. Sekolah bebas teman-teman. Terus dari Sembong Gaku tadi lamar kerja ya? Berarti ke studio tadi, ngelamar ke studio. Melamar beberapa ke studio. Pertama ngelamarnya gue itu ke awalnya tuh ngelawar pilihan ngelamarnya itu bingung ya. Kan awal cuma pengen belajar kalau ngelamar mana ya enaknya pilihannya gue itu awalnya tapi udah dari awal udah tak hilangin itu pilihan animator walaupun belajar tak hilangin animator karena beberapa apa suka tapi nggak terlalu pengen jadiin kerjaan. Iya. Terus kalau dari senseiku itu malah apa nyuruhnya saya di background Oh, bikin backgroundnya. background belakang apa latar belakang anime. Tapi gue nggak terlalu suka walaupun pas di sekolahan gue yang bikin background untuk apa animasinya. Cuma Tadi yang rame-rame itu ya. gue ngerasa bahwa gue nggak terlalu cocok di Nggak suka gitu ya. suka gambarnya tapi nggak terlalu ngerasa ini kerjaan yang cocok. Jadinya gue milihnya dua, Siage sama Satsui. Siage itu coloring, mewarnai, tapi lebih kompleks nggak cuma warnai. Terus Satsui itu kayak visual effect editing gitu, lebih kalau lebih itu dua itu malah mau niat ngelamarnya masih bingung di dua itu jadi ngelamar dua-dua itu di awal ngelamarnya Siage ke Tokyo tapi gagal nggak keterima pas itu di studio mana RIC gagal terus pindah ke studio yang di Osaka ini. Awalnya juga bingung masih Siage atau Satsui akhirnya milih Satsui jadinya diterima malah diterima. Berarti sekali gagal, habis itu keterima. Sekali gagal diterima Itu sebelum kuliahnya selesai. sebelum Sembong kuliah Gakunya. dari mulai bulan kan lulusnya itu bulan 3 bulan 3 atau bulan 4 gitu. Iya. Ah, Keterima. apa nyari kerjanya saya bulan 10 sampai 11 Jauh ya. jauh emang jarak 6 bulan. jadinya udah pergi nyari-nyari. Udah tenang banget itu mah. Berarti pertama kali kerja itu yang di sini ya. Nah, itu diajarin dulu ya sih. Apa langsung diajarin kayak ada sistem kayak magang mungkin ya tepatnya atau apa pembelajaran gitu diajarin kayak gimana dikasih apa dicekin diperbaiki kayak gitu ada. Jadi yang nggak usah khawatir banget lah ya. Biasanya juga ada masa training lah Training misalnya. di animator juga gitu. Berarti situ di studio itu sebagai saing ya, karyawan dulu.
Jatuhnya karyawan. Nah, selama Bukan menjalani freelance, ya? bukan freelance. Nah, selama menjalani masa karyawan itu bisa nggak sih freelance tempat lain? Jadi misalkan kita Secara aturan pengen nggak duit ada ya, secara aturan sih ya kayaknya nggak ada larangan. Bisa-bisa aja kalau pengen. asal on time gitu ya. Yang penting nggak mengganggu Ya. di luar jam itu. Karena sebenarnya juga banyak juga pekerjaan diterima dari luar juga. Selama kerja nih, berarti udah berapa tahun dari 2 tahun. 2 tahun di situ ya. Jadi itu merasakan perkembangan dari awal pertama kali datang tuh sampai sekarang ini. Skill atau apanya Skill. yang ngerasa beda jauh. Beda jauh. Pertama ya, secara cara pemahaman. Dulu itu ngerjainnya itu lambat, mikir lama. Sekarang udah langsung tak langsung bisa sekali lihat, oh gini, langsung beres gitu. Oh gini, dulu masih mikir lama, ini apa ya? Ini disuruh ngapain ya? Gitu masih bilang. Merasa bedanya jauh. Pertama dari segi pemahaman, cara menangkap apa yang diperintahkan gitu, langsung bisa paham. Terus skill ya makin nambah. Situ merasa kesulitan aja awalnya. Apa ya, kesulitan mungkin ada ya, tapi nggak ngerasa. Ya orang-orangnya juga mendukung apa Enak sih orang-orang mendukung. marah-marah gitu. Enggak, Nggak ngerasa terbebani atau Nggak ngerasa terpressure gitu? Iya, nggak, asik-asik aja saya. Nggak pernah ngerasa, malah nggak pernah kepikiran ya, maksudnya misalnya kepikiran berhenti atau pindah itu nggak pernah. Senang-senang aja sih. Ya, karena suka juga sama kerjaan kan. Suka kerjaan dan juga kan gitu, kalau suka hal yang dikerjain itu susah senangnya itu tetap suka. Nggak cuma sukanya doang, maksudnya hal-hal yang nggak disukain juga rasa nikmat juga berjalan. Ya, sebenarnya saya mungkin dulu S1 nya di Indonesia elektro ya, dan di sini kerjaannya mesin ya. Mesin. Iya, dan itu kayak rasanya apa ya, batin tuh. Ini kayak bukan kerjaan gue lah, ini kayak bukan kerjaan gue lah. Ya cuma belakangan ini kayak menikmati aja sih, kayak asal fokus aja dulu sekarang. Betul sih. Gue sih ngerasanya gini, kalau misal ya, kan nggak semua orang bisa dapat Apa yang bekerja yang sesuai yang apa yang disukai. Jadinya tinggal 2 pilihan. Kamu kerja sesuai apa yang kamu sukai, pindah, atau kamu sukai apa yang kamu kerjain. So. Oh, mantep tuh, mantep. Itu pilihannya, jangan mengeluh gitu. Penting kamu cari cara untuk menyukai pekerjaanmu saat itu. Jangan apa istilahnya, apa bahasa Indonesianya apa, Gerutu yang ngedumel sendiri. ngedumel gitu. sendiri. Iya. Apaan kerja gitu? Kerjanya. Kayak gitu. Kamu cari titik yang mana di kerjaanmu yang kamu sukai sama bagian kayak gimana. Dua itu pilihannya menurutku. Daripada kamu apa ngomel-ngomel nggak jelas, kamu nggak akan nikmatin apa-apa. Benar. Kalau kamu pengen nyari kerjaan yang sesuai sama minatmu ya pindah gitu, kalau bisa gitu kan, nggak semuanya orang bisa. Tapi orangnya juga bikin nyaman sih sebenarnya. Orangnya karena orangnya itu asik, seru juga. Di tempat kerja gitu. Iya, jadi kayak menikmati gitu. Terus Mas Aswin ini selama bekerja tuh, kalau boleh tahu, pernah nge-share gajinya? Oh enggak sih, kalau Enggak. soal gaji nggak pernah nge-share. Enggak. Secara pastinya nggak pernah nge-share. Biasanya tuh kalau misalkan awal-awal sebelum dapur selesai, itu biasanya kalau misalkan gaji animator, kayak misalkan di kualifikasi itu dapetnya berapa? Oh, kalau animator beda ya. Kalau animator animator. beda. Kalau kerjaanku itu kisaran 18 sampai 20 ke atas. Oh, Tinggal apa? Tinggal tingkatannya semakin lama semakin tinggi gitu. terus naik gajinya tuh juga? Naik ya naik aja. Enggak, maksudnya ya gimana? Perusahaannya naik, kita Ditambahin gitu. ditambahin dan sebagainya. Terus kita kerjanya baik ya pasti ditambah. Segampang gitu. Segampang gitu kayaknya. Berarti Mas Aswin udah berapa kali naik gaji? Berapa? Sekali kayaknya. Sekali. Tapi sebenarnya kalau gue sih nggak, lebih tepatnya di Jepang sendiri kan nggak terlalu apa bukain apa gaji, Gaji, termasuk tipenya masih nggak sopan lah nanyain Oh. gaji. Tapi kalau gue sendiri sih nggak terlalu apa
kalau bisa kalau nyari kerjaan jangan fokus ke gajinya, Oh, karena gaji ya, apa ya, bonus ya. bonus sih mungkin lebih tepat, ya tepatnya bonus sih mungkin. Nanti pokoknya kamu kerjain semaksimal mungkin, ntar uang juga akan mengikuti itu. Mengikuti apa usaha kita ya. Betul. Jadinya mungkin awalnya nggak segitu banyak misalnya Iya. pekerjaan yang kamu tekuni saat ini, Iya. tapi saking bagusnya kamu akan ditambahin lagi gitu nilainya. Gue juga saat ini segini, gue rasa nanti bisa lebih Bisa lebih lagi gitu. kalau misalkan kita Iya, serius. naikin skill kita ya. Skill kita dinaikin, value kita Iya, dinaikin. di Jepang sih ya kayak sesuai lah mau value ya. Jadi kalau nggak salah juga, maksudnya kita kan biasanya itu melihat gaji untuk pertimbangan lainnya, nggak Iya, salah iya. juga. Iya Tapi sih. jangan jadi patokan untuk karena gajinya gede ambil gitu, karena gini, karena kecil nggak diambil. Ada itu teman yang di bagian IT ya kalau nggak salah, kerja IT, gajinya kecil, jadi dia memilih Baito. Ya baik tuh di sini mahal ya. Iya. 1.300 Iya, kalau gue bandingin, kalau misal gue Baito lebih jamnya saya tingkatin ya full lah gitu ya. full panjangin terus, ya lebih gede emang. Cuma kan itu Iya. itu segitu aja, Iya. nggak akan secara karir value nggak akan naik gitu. Agree. Setuju. Malah dia milih Baito. Kalau Dia- fokusnya bilang mendingan Betul, Baito ya. karena dia merasa itu kecil, jadi gini nggak mau diambil jadinya. Padahal kalau dia kerja lebih di bagian itu walaupun kecil di awal, Fokus ya. fokus ningkatin karir, skillnya nambah, ntar juga naik sendiri. Gitu. Nggak apa-apa sebenarnya gaji itu untuk pertimbangan awal, tapi jadi patokan kamu mutusin itu jangan. Sebaiknya jangan. Gitu. Jam berapa sih itu ini? Masih Sebentar lagi lah sebenarnya. berapa? 15 menit bisa. 15 menit. Kerjanya nih dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kerja dari jam 1 sampai jam 9. Istirahat 1 jam. Siang. Wih, jam 1 siang kan? Nggak harus bangun pagi. Iya, gak harus bangun pagi itu kayak keinginan semua orang. Istirahat itu berapa? 1 jam. Tapi terserah kamu istirahatnya. Waktu pas nggak ada kerjaan kamu istirahat. Oh, kalau yang penting nggak ada kerjaan selesai istirahat aja gitu kan. Kerjanya tuh kayak misalkan ada deadline-nya gitu. Deadline. Tergantung. Biasanya itu di share gitu. Misal kalau tapi untuk biasanya untuk akhir-akhir mau ditayangin biasanya ada deadline gitu. Nah, kalau udah mepet ya. Kalau masih awal-awal masih biasanya lebih santai gitu, lebih santai nggak terlalu deadline gitu. Jadi ya masih masuk santai ngerjainnya sebisanya. Tapi pernah nggak lewat deadline? Lewat deadline. Pernah nggak? Paling kisaran menit. Menit. Oh, udah berapa menit lagi kirim. Kisaran menit, nggak terlalu sehari lebih enggak. Yang saya mau tahu nih kan storyboard ya. Apanya? Kita tuh dapat kerjanya tuh dikasih storyboard ya. Storyboard dapat. Storyboard dapat terus kita visualin gitu. Kalau dari apanya Saya dulu? nggak ngerti kayak kerjanya tuh kan gimana sistem kerjanya itu? Kalau kerjaannya untuk bikin anime dari storyboard cuma. Iya. Terus storyboard dibagiin ke semua orang, Oh iya. ke semua orang bagian tim-tim Iya. kepala-kepala gitu. Terus dibikin layout gambar kertas kayak A4 gitu, lebih besar lagi. Storyboard kan kecil-kecil Kecil-kecil, cuma iya. itu, terus ada dialognya dan sebagainya. Terus surut digambar untuk animatornya di layout yang lebih besar, lebih jelas, lebih lengkap lagi sama backgroundnya. Terus baru dipisah ke animator sama backgroundnya. Kalau secara garis besar bikin animenya. Habis itu animasi selesai, di coloring, background selesai, udah diwarna. Udah selesai itu animasi berwarna sama backgroundnya kirim ke bagian compositing visual effect gitu. Oh berarti mas hasilnya yang komposisinya. Iya. Bagian terima data semuanya Data itu semuanya. dari animasi, background sama 3D kalau ada. Tapi nyatuin nggak? Nyatuin. Oh, nyatuin. Jadi awalnya
dalam bentuk video. Jadi nggak kertas itu, scanan kertas itu, bentuknya file gitu, JPEG, PNG gitu, kayak gitu. Backgroundnya PSD gitu, file-file semua, belum bentuk video. Terus digabungin, diatur sebagian timingnya, kameranya, efeknya, dan lain sebagainya, terus dirender jadi video. Kerjaanku kayak gitu. Sampai jadi video. Jadi video. Berarti kalau misalnya ngerjain sesuatu itu misalkan dari awal, misalkan anime 1 episode, itu 1 episode. Ya, 1 episode. Iya, nggak langsung 1 episode, tapi 1 cut gitu, per cutnya. Per cut. Jadinya per adegannya dipisah-pisah. Jadi per tim gitu. Per tim ya dibagi Bagian. gitu. Oh. Jadi nggak langsung 1 episode langsung dikerjain. Kalau Nggak gitu, kuat itu, rendernya nggak kuat. keren. Nggak kuat itu, mesinnya rusak pasti. Karena 24 menit kan satu Iya. anime per episode. Per episode. Makanya di per adegan itu kan HD kualitasnya. Iya. Jadinya berat banget. Rendernya itu paling tinggi tergantung berapa ya paling panjang pernah saya render. 23 detik itu. 3 detik paling panjang. Iya, kan kalau animasi itu kan 24 detik 24 1 detik itu 24 24 FPS ya? FPS ya kalau 24 animasi. gambar kan? Nah itu saya belajar nih. Ya, jadinya beda sama itu. Jadi 23 detik itu gede banget untuk Berarti animasi. 24 kali 23. Nah, kayak gitu. Jadinya rendernya panjang. Kalau apalagi filenya ada kalau misal ada 3D, ada background, kan gede-gede, kualitasnya juga bagus karena HD kan. Pas di tempat saya kan masih yang paling awal kualitasnya. Kayak gitu. Berarti saya kira tuh awalnya 1 episode bikin gitu. Berarti udah nonton duluan gitu, kirain saya ngiranya nonton Ya udah, duluan. nonton. Berarti cuma sepotong gitu kan? Sepotong, tapi kan banyak juga. Satu orang juga bisa sehari bisa nyelesain kalau bagian kerjaan tuh ya bisa nyelesain 30 sampai 50 cut. Hah? Cuma Lumayan ya makanya. satu hari. Dan juga kita kan lihat storyboard dan ceritanya kita udah tahu dulu ceritanya. Ntar kayak yang Berarti saya baca dulu gitu. baca dulu, lihat dulu, ngecek biasanya di situ apa perintahnya juga biar nggak salah dan Iya, sebagainya. Seru sih. Iya. Kerjaan sih asik-asik. Nah terus kerjaannya tuh ngapain aja sih? Cuma gitu aja, nonton anime juga? Kayak ngeliatin anime lagi? Ngelihatin untuk belajar, untuk apa, bukan nonton Iya ikutin bukan ceritanya. menikmati ya? Iya, bukan Iya, menikmati. tapi boleh aja sebenarnya Oh, sambil sambil- nikmatin ceritanya boleh aja. Lagi Tapi jam lebih- kerja ya? boleh banyak. Lagi jam kerja nonton anime. Karena animator juga sering gitu, Oh. sekalian gambar sekalian nonton. Nah, Sering itu teman kerjaku yang animator kayak gitu. Jadi layarnya 2, kayak Iya. aku monitornya 2, yang Oh, satu iya. untuk ngapain, yang satu untuk kerja gitu. Kayak gitu. enak ya? Enak itu sumpah. Idaman deh, idaman. Jadi ya tuh biasanya nonton anime, Iya, buka anime gitu ya? buka anime, Oh, YouTube berarti dan kerja. sebagainya, kerja. Tapi jangan nonton gitu, kerjaan ditinggal gitu, jangan. Yang penting fokus kerjaan. Ini kok kerjaan udah selesai, boleh nonton? Boleh. Yang penting beres, jangan ngecilin pekerjaan. Kamu boleh ngelakuin, maksudnya kayak dengerin musik dan sebagainya. Yang penting tapi kerjaanmu bener. Yang pertama itu bener dulu, jangan asal suka-suka aja gitu. Bener dulu, orang lain juga nggak akan komentar gitu kamu ngelakuin apa. Tapi ada revisi-revisi gitu. Selalu lah, Selalu. revisi itu udah makan, Yang- udah makan. Yang revisi itu siapa? Bos ya? Apa Banyak. dari pihak anime yang mana? Banyak sebenarnya, maksudnya revisi itu banyak dari sutradaranya. Lihat itu kan ada pengecekan terakhir gitu, pengecekan terakhir. Bukan semua orang, tapi beberapa orang kumpul nonton bareng-bareng terus. Oh ini kayaknya kurang nih, wajahnya nih kurang deh revisi. Untuk orang yang cuma nonton animasi lahir, anime sebelum jadi tuh menarik banget. Jelek. Kayaknya jelek ya. Bukan jeleknya, tapi menarik, banyak kekurangannya. Ya, Oh. ada banyak kesalahan dan sebagainya. Tapi itu menarik malah. Tapi lucu. karena salah itu jadi kita buat selanjutnya ya kayak belajar. Karena kita ngelihat kesalahan itu. Bisa, tapi maksudnya bagian kayak apa ya? Itu udah
kayak manusia aja Biasa namanya. ya, biasa ya. Ada kekurangan dan kelupaan dan sebagainya. Tapi untuk kayak gue kerja itu melihatnya itu seneng aja. Oh, kayak Blu-ray ya sih? Belum nyampe segitu. belum. Blu-ray itu setelah kalau udah tayang. Oh, jadi setelah tayangnya lebih bisa dibilang lebih jelek lagi. Kalau tayang itu ya masih normal aja. Normal ya? Kalau Blu-ray Standar. direvisi ulang, ada beberapa yang direvisi gitu. Tapi sebelum tayangin di TV kan banyak revisi, banyak Iya. perbaikan. Itu menarik sebenarnya. Oh. Kayak BTS gitulah. Kayak kalau kamu nonton film ada BTS aktor aktris gitu. Oh. Kalau salah ngomong dan sebagainya kan lucu. Iya. Di anime tuh nonton anime belum jadi tuh lucu-lucu, menarik. Di mana lagi nonton anime dibayar itu ya? Iya. Di mana lagi? Anime apa aja yang udah pernah dikerjain? Banyak sih. Yang Juga paling terkenal lah. Tokyo Revenger. Adventure coy. Itu juga yang bikin cukup gue dikenal itu ya Tokyo Revenger. Terus kalau kemarin bikin Dragon Ball Dragon Ball film terbarunya Oh, movie berarti? superhero. Itu kemarin tayang di bioskop, dapat tiketnya gratis saya nonton itu. Oh, karena bikin gitu? Karena ikut ngerjain ya, dikasih tiket, setiap yang ngerjain dikasih tiket Oh, nonton. itu rasanya beda sendiri kalau nonton Iya. bioskop gitu ya. Itu Ini mah- kerjaan gue nih gitu ya. Iya. Kerjaan Sambil gua. itu ngecek kerjaan, benar belum ya gitu, bagus nggak gitu. Sambil gitu, agak khawatir juga. Kayaknya itu gitu, ngerasa gitu, ada perasaan Iya, gitu. iya. Maju no Tabi, terus banyak sih. Maju tapi. Ngerjain episode 9, episode yang dark banget. Episode 9 yang mati ya. Saya lupa jadi tabi itu yang penyihir kan? Iya, penyihir. Yang jalan-jalan berkelana gitu. Betul, episode 9 itu yang ngerjain itu. 86 sih itu bikin ya sih. 86 bikin Oh, itu di sumpah itu akhir-akhir. anime saya Bagus suka itu. itu. Sering kok itu kan perusahaan Ewan, studio Iya, Ewan Ewan. itu. Sering kita bantuin ngerjain Oh, kerjaan dari kerja sama sama Ewan gitu. Yang paling terkesan di antara semua itu bikin apa? Maju no Tabi sih kalau karena gue pertama kali itu ngerasain filmnya ngerjain Dark ya? ya pertama ya maksudnya ngerjain anime yang series bagus itu. Iya sih itu juga waktu itu saya nonton cuma agak lupa gitu kayak menggunakan anime ya di otak gue. Animator terfavorit Kalau animator gue nggak terlalu hafal Kalau namanya. nggak, apa Nakamura-san bagus. Nakamura tuh wow. Terus Ghibli mungkin ya? Pembuat Ghibli. bagus. Studio Ufotable, Ewan. Ewan sih kalau sekarang. Mapa nggak bang? Mapa nggak terlalu saya. Sebenarnya Kenapa nggak gara-gara si Geki yang terakhir? bukan. Emang nggak terlalu secara gaya, style dan sebagainya nggak terlalu. Bagus sih bagus, cuma nggak terlalu suka aja. Soalnya saya Lebih suka itu kalau sekarang lebih suka Ewan karena pernah ngerjain sama Ewan itu gue tahu kualitas mereka kayak gini. saya suka ini sih belakangan ini juga orang pada sukanya Mapa gitu. Mapa Iya. kayak Jujutsu Mapa, Banyak ya. Titan Mapa. Cuma Titan juga orang gak kecewa gitu. Gak ngerti ya. Itu emang jauh apa? Menurut Apa? Mas Asun tuh antara yang dari Titan, Attack on Titan sebelum Mapa sama setelah Mapa ini jauh. Sebenarnya jauh atau enggak sih? Selera. Tergantung ya. Sebenarnya yang membedakan itu jangka waktu pengerjaannya. Yang dikerjain Mapa itu waktunya pendek. Iya Yang- orang juga bakal ngomong gitu. yang dulu sama Studio Beat itu iya. panjang banget ngerjainnya. Oh, Makanya jadi bagus ya di cukup detail dan sebagainya. karena mepet. Tapi tetap bagus di Mapa itu ngerjain. Tetap secara untuk TV ya udah cukup secara TV udah cukup. Kalau saya sih sukanya IG. IG dulu IG suka karena dia ngerjain Kuroko no Basuke. Kan nonton di Logo Basket. nonton Haikyuu, suka olahraga kan jadi Iya. tahu Haikyuu, Kuroko no Oh, Basuke. genrenya genre olahraga juga. Suka. Oh, sama, saya juga suka genre olahraga. Komedi olahraga. Terus tokoh anime yang Mas Asun suka banget. Tokoh anime. Tokoh Oh. Kalau
di beberapa anime ya ada Zoro gue suka, Zoro. One Piece, Oh, One Piece. terus Rengoku-san gue suka, Apa? Rengoku, Oh, Rengoku. Kimetsu no Yaiba. Iya, benar. Terus dari Hyoka, Oreki. Ah, Oreki Kotaro. Nah, Itu anime gue suka bahaya tuh. misteri karena gue suka misteri itu. Ya, Haikyuu enggak? Saya soalnya paling suka Haikyuu deh. Karakter ya, Iya. Haikyuu karakternya apa ya? Nah, saya Hinata sih. Nggak terlalu Nggak terlalu ngidolain sih ngidolain. sebenarnya kalau Tapi suka. suka anime. Asik gitu ya, Asik. bagus dia kemudian. Komedinya, saya suka komedinya tuh kayak kena banget, lucu. Dan dia animasinya bagus, kameranya juga bagus, dia mainin kamera. Dia Iya. Kalau penontonnya Haikyuu kan kan 3D dia Iya. bikinnya. Terus karakter di tengah itu 2D. terus mengenai kepribadian Mas Aswin. Kepribadian Dia pacar nggak? enggak, kalau Enggak. sekarang enggak. Orang Jepang gebetan gitu? Enggak. Oh, nggak ada. Siapa kalian yang mau daftar ya kan? Tapi temen orang Jepang banyak. Dibilang banyak sih enggak terlalu ya, kenalan mbak. Kenalan. Ada, dulu teman kuliah juga ada. Terus cuma temen part time dulu juga banyak, maksudnya cewek juga banyak. Di antara semua itu katanya awalnya saya ngeliat di postingan itu juga didukung orang tua. Oh, pas berangkat ya. Pas berangkat itu. Ya apa ya? Alasan- Pertama itu banyak hal sih. Pertama rata-rata ya orang tua itu nggak yakin sama ke depannya ya. iya anaknya sendiri dan nggak kenal anaknya gitu. Jadinya dianggap remeh maksudnya. Gue itu takut-takutin maksudnya tuh susah di Jepang gini, orang-orangnya gini gitu dan sebagainya. Kamu nggak bisa dan sebagainya. Dan waktu itu orang tua nggak terlalu dukung, terutama ya maksudnya pengen belajar anime buat apa sih, ngapain dan sebagainya, ngapain. Orang tua rata-rata pikirnya kuliah S1 aja, kalau ke S1, Jepang ya PNS juga. S1 PNS gitu. Mending gitu yang jelas gitu. Iya, Biasanya iya. rata-rata Pengen itu, aman rata-rata. aman Pengen karena aman. mungkin orang tua lihatnya hidup nggak aman, nyari sesuatu yang nggak aman itu nggak baik atau sebagainya. Tapi dari itu ya pengen ngebuktiin bahwa pilihanku itu ya baik-baik aja gitu, nggak harus sama dengan yang dipinginin orang tua gitu. Jadinya berangkat aja. Mereka itu sampai itu ngasih kayak ntar kalau apa-apa gue nggak mau bantu. Yang gitu. Pas awal-awal itu gue nggak Terus bantu. uang awal dana awal. Itu dibantu pas itu, tapi maksudnya pas di Jepang itu kalau ada masalah Oh. lepas tangan lah pokoknya. Saking nggak. Sumpah itu pasti kerasa berapa banget. Tapi jadi motivasi itu. Oh. Jadiin buktiin gitu, nggak masalah saya, ntar saya buktiin gitu. Ya Mas Aswin ini termasuk yang dari menengah ke atas ya. Terbilang menengah sih menurutku, biasa aja, menengah aja, cukup aja. Makan bisa gitu ya. Bisa, nggak terlalu kekurangan, nggak terlalu kelebihan, biasa aja. Apa ya, nggak terlalu, kalau sebagai anak itu nggak terlalu diharapkan kayak ya, anak ini nggak jelas gitu, kayak masa depannya seorang dari gimana. Jadi kerasa motivasinya makin tinggi sebenarnya untuk buktiin banyak hal gitu. Gitu coy. Karena mimpi itu untuk diimpikan, bukan untuk gimana sih? Kayaknya gue pernah ngomong. Iya. Mimpi itu bukan untuk dimimpikan apa kok. gue lupa sendiri. Mimpi itu bukan hanya untuk dimimpikan, tapi untuk jadi kayak gitu ya. Karena mimpi itu bukan hanya untuk diimpikan, tapi untuk diwujudkan. Ya tuh strip Mas Aswin. Jadi, Ya jadi karena ini hari Minggu, padahal tadi Mas Aswin masih kerja juga. oh iya. Dia masih kerja aja hari Minggu, libur hari Jumat. Kita juga dia abis ini langsung mau berangkat kerja, jadi karena seru banget ya. Nggak nyangka loh udah lama banget ini video. Berapa menit? Sejam mungkin, hampir sejam ya Mas. Kayak seru banget ini video. Ya, Semoga bermanfaat lah. ya buat teman-teman semoga ada manfaatnya. Mohon maaf cuma sampai sini doang. Mungkin ntar lanjutnya bisa langsung mampir ke Hikaru Aswin IG Mas Aswin. Nah, Mas Aswin belum punya YouTube. Mungkin kalau udah punya YouTube udah banyak gitu kan. Udah ada sih, cuma Nggak jalan ya. nggak main. Ya semoga sibuk coy. Harusnya
videonya itu ngeditnya lama. Ngeditnya lama ya sih. Capek sih. Sama ini juga. Ada yang mau sampaikan? Bye bye. Oh ya, Mas Aswin ini mau pulang ke Indonesia dan kayaknya nggak akan balik minta lagi. doanya mungkin ya dilancarkan aja. Amin. Mimpi-mimpinya masih banyak mimpi lain sih sebenarnya. Mimpi di Jepang udah selesai, tapi mimpi yang lainnya masih banyak. Iya, yang pengen salah satu diwujudin. mimpinya juga bikin anime ya. Iya, bikin anime. Itu saya dukung banget, Mas. Saya nonton Bakuman itu, panjang banget. Bakuman nonton. Nonton. Wah itu panjang banget, pembuatan anime itu panjang banget dari awal sampai akhir. Dramanya juga pasti banyak banget. Ya, jangan putus semangat ya. Mas. Semoga amin. Semangat Mas, saya dukung anime Indonesia coy. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.